suruh mereka makan nasi uduk sekenyang-kenyangnya. Nanti saudara nafsu makannya kembali lagi. Haleluya. Saudara mau diberikan pause, rest dari Tuhan? Haleluya. Kemarin saya di khotbah di Rengas Dengklok. Ada XX pengerja, sudah punya jemaat sekarang. Di Manado, bangun pastori, bangun gereja, jemaat banyak. Lalu dia bersaksi, ya saudara, oleh kemurahan Tuhan saya sudah jadi gembala jemaat di sana, sini, sukses, berhasil. Terima kasih atas guru saya, Om Yoyo yang sudah melatih saya, memberikan latihan. Dia pernah salah. Salahnya itu enggak ketulungan. Saya sudah bilang kalau hari Sabtu bebas jalan di Cianjur. Dia lihat-lihat, ada kata Bogor. Jadi dia naik mobil mau ke Bogor. Jangan ini mah ke Cipanas, naik bis saja. Dia naik bis ke Bogor. Dia kira Bogor itu 5 kilometer. 60 kilometer. Jadi pulangnya malam. Saudara yang suka jalan malam itu pencuri. Malam pulang. Marahlah direkturnya SAC. Kenapa kamu? Dari mana kamu? Dari Bogor. Udah dibilang jangan ke Bogor. Di sini saja di Cianjur aja bisa kamu kesasar. Apalagi ke Bogor, untung kamu bisa ada yang ngantar ke sini. Sebab di Bogor dia putar-putar di itu kebun raya, nggak tahu mana ujungnya, mana pintunya, mananya. Ya baru suruh pulang. Itu sebabnya undangan dari Tuhan itu, mari pulang tepat waktunya. Ya kita kehilangan 2 saudari. Dua-duanya yang baik-baik lagi. Dua-duanya setia. Tapi sudah selesai. Ya, ada kalanya pergi, ada kalanya datang. Sekarang mari datang kepadaku. Kembali lagi kepada Matius 8 ayat 9. Dalam Matius 8 ayat 9, di sana kalau saudara kedinginan bicara ya, angkat tangan. Dingin Pak, saya maaf padam gini. Sebab saudara dingin apa tidak? Dingin? 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 Kedinginan? Matiin aja ininya deh. Masih dingin enggak? Masih ya? Masih? Kok tega-teganya saya yang mesti bunuh itu AC? Mestinya pengerja tuh. Yang tengah yang dimatikan, ya. Yang tengah, ya. Dingin, masih ngomong dingin, bohong. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, ia akan datang. Ataupun kepada hambaku ini yang ketiga, kerjakanlah ini. Sambung, maka ia mengerjakannya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 2.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Nah, ayat 5 perhatikan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya mau baca apa yang dikatakan kepadamu. Selanjutnya saudara yang baca. Apa yang dikatakan kepadamu? Kita sedang dengar firman Tuhan. Berbuat lain lagi. Ada yang ke gereja lupa matikan handphone. Ada yang sekarang saya baru dapat berita ya. Berita ini bisa dipercaya. Handphone sekarang saudara. Waktu saya naik Singapore Airlines. Samsung 7 tidak boleh masuk pesawat. Bagasi ataupun tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Sebab pernah meledak di pesawat. Ya. Jadi Samsung nomor 7 itu, Samsung 7 S7 itu nggak boleh masuk. Makanya saya bilang kalau sekolah jangan terlalu banyak S-nya. Saya S1, S2, S3. Di S7 meledak. Ya, cilaka. Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya mau pakai bahasanya yang kita baca tadi. Apa saja yang disuruhkannya kepadamu, kerjakanlah itu. Si panglima cuma perintah, kerjakan ini, bikin ini. Panglima. Ini wanita yang ngomong. Tapi dia bicara tentang Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, kerjakan itu. Nih, contoh. Kalau Yesus bilang, mengalah. Mau dikerjakan enggak? Mau dikerjakan enggak? Jakarta sudah mulai sumbangan-sumbangan Natal. Latihan-latihan Natal. Jakarta sudah. Di Cianjur kayaknya dingin-dingin aja nih. Tidak ada sumbangan Natal atau belum. Belum digebrak-gebrak. Ya. Apa kedinginan dompetnya jadi peot. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kerjakanlah itu. Lukas 10. Dalam Injil Lukas pasal 10, kita melihat beberapa ayat, yaitu ayat 25. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Terus, perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Itu yang harus dikerjakan, perbuatan kita. Jangan cuma dengar aja di gereja, berbuat. Ya. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam itu pendeta, turun melalui jalan. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi pendeta tidak bisa tolong. Demikian juga seorang Lewi, ahli kitab, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Juga tidak bisa tolong. Lalu datanglah seorang Samaria, padahal musuh ini, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya sama-sama, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan berbuatlah demikian. Pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, kita kembali lagi kepada Matius 8. Di dalam Matius pasal 8, ayat ke-16 di sana, kita melihat ayat 16. Matius 8 ayat 16, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sama di atas sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Di bawah, dan dengan sepatah kata, sepotong kata, satu kata saja, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Perhatikan, Yesus tidak berdoa. Yesus tidak tumpang tangan. Dia hanya sepatah kata. Sepatah kata. Lukas pasal 5. Ayat 3 sampai 5. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Simon itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Simon, ya. Kalau saya baca sekarang Simon kan lucu juga. Nanti disangka oleh saudara saya buta huruf. Mana Simon, gak ada A aja. Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jawabannya, lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ayo saudara bisnismen, bisniswoman yang bikin ini, bikin itu, kerja capek, pagi, sore, banting tulang, ayo terus, uangnya kasih sama dokter, terus ya, ayo sakit terus. Tidak dapat apa-apa. Apa itu pengalaman kita? Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, ini yang saya mau perbaiki. Sebab dalam bahasa Inggris berbeda. Di sini engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled. Toil itu, habis-habisan. Kerja, mati-matian. All the night, capek, udah lelah. And have taken nothing. Enggak ada hasil. Nevertheless, at thy word. Nah, ini yang tidak ada. Walaupun demikian, oleh karena katamu, oleh karena perkataanmu, oleh karena kata-katamu, aku akan menurunkan juga jala ini. Ini kira-kiranya begini, sudah. Petrus tahu, udah pengalaman nelayan, bahwa kalau waktu siang, ikan itu tidak ada di tempat dalam, dia ada di tempat yang cetek. Sedangkan Yesus bilang tolak di tempat yang dalam. Berlawanan dengan pikiran. Aduh Tuhan, saya sudah kerja semalam-malaman di tempat yang dalam. Dimanapun saya sudah tebarkan jala. Tidak ada satu ekor pun yang dapat. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi karena katamu, karena firmanmu, at thy word, I will let down the net.